Ikanlah Hajjaj As-Saqafi. Ya gitu Bapak, aduh itu ini aja. Maka kita alhamdulillah kita sekarang mungkin akan sama-sama ya memperdalam ilmu mawaris. Ini Bapak juga sambil belajar, Pak Fi juga masih masih ini. Maka Bapak silakan dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini selamat kepada anak-anak ya. Alhamdulillah kita ini bisa ngadain pertemuan tanpa tatap muka ini. Foto aja dan gambar-gambar yang kelihatan nih. Jangan-jangan ada yang cuma masang foto doang ya? Orangnya nggak hadir ini. Mulki ada Mulki? Ada Bapak. Orangnya ada. Ada. Kisti. Ada Kisti. Kade. Riki ada. Yang ada Pak. Muhammad Akbil ya? Muhammad Akbil. Iya Bapak. Ada. Ada Bapak. Ya, Bapak pengen tahu ini benar hadir atau Siva, mana Siva? Ada ya Siva. Good, siapa lagi nih? Satria. Hadir Bapak. Nur, ada Nur. Nur ada Nur. Nggak ada suaranya Nur nih. Nur Persada. Nur. Ada Nur Persada. Tuh coba foto Upi yang ada. Nurnya ada nih. Catat ini. Siapa nih? Nur Persada nggak ada. Ada. Catat yang cuma ngirim foto doang. Iya Pak, orang catat. Catat. Hilma. Hadir Pak. Punten izin off cam Pak. Iya nggak? Oke beneran? Nggak mematikan kamera Pak. Oh ya nggak apa-apa. Tapi penting hadir aja nih. Afifah. Afif barusan bilang konfirmasi kalau Afifah mendengarkan kuliahnya sambil lagi tes genose gitu, nggak tahu lagi di rumah sakit mungkin? Nggak bisa rumah sakit, lagi sakit. Iya, Afifah lagi ada di luar mungkin Pak, lagi ada sesuatu. Iya jadi nggak hadir ya, nggak hadir. Salma. Catat wah yang cuma foto doang mah. Ya. Salma ada? Hadir Pak. Bagus. Winda? Mana Winda? Hadir Pak. Mana? Oh ini yang Winda katanya. Sheila. Milianda. Laki-laki perempuan ini Sheila. Hadir Pak. Sheila, aduh maafnya, karena Bapak perempuan. Hadir Pak. Sheila. Ya. Karena dulu yang bawa bimbing itu Sheila namanya, Najda Sheila, perempuan. Siapa lagi nih? Hilma ada? Hilma? Hadir Pak. Oh ini, waduh di pantai Hilma, pantai apa itu? Di Gading Ciwidey-nya? Bukan Pak, itu mah Pasir di Putih kan? Kawah Bodas. Iya Pasir Putih, Kawah Putih. Tapi politis Ciwidey atau Bodas mana? Garut? Yang di Garut Pak. Orang Garut emang? Iya Pak. Orang Garut. Elia, ada Elia? Ada Elia? Hadir Bapak. Bapak dengan absen deh. Asep Soleh? Sep? Hadir Pak. Rahman? Hadir Pak. Hadir. Rifki nih. Foto naon itu dah. Rifki? Hadir ada? Bapak. Nah, Hadir. Nah, iya mah si naon itu orang Jepang.
Siapa? Aang, Pak. Aang. Baik, ya Eng. fotonya gambar naon dia si Eng, Pak. Hah? Avatar Eng. Avatar. Kamu itu PAI mah tuh geus teu pantes ya pencipta nu Ustad teh kumaha Iya, Bapak, nanti diganti. baru kieu Ustad teh ya. Ustad zaman ayeuna. Nah, siapa lagi yang fotonya doang? Ada ya. Baiklah, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Mari. Oh ini Pak siapa? Pak Mohon Pak. Sudah dibuka dengan ini dengan ngaji Quran belum? Oh, belum Pak. Belum. ya, Pak, Mau ngaji Quran dulu Pak. Iya, ayat-ayat itu aja diaji Pak. Ayat-ayat mawaris ya. Sekali oleh mahasiswa diikuti. Ayat mawaris aja itu supaya diulang-ulang nanti hafal. Bareng. Jadi sekali diikuti ya. Yang lain silakan ini suruh aja nih mahasiswa mungkin. Oh siap Bapak, silahkan kepada Asep Soleh, coba Asep Soleh dibacakan ayat tentang mawaris An-Nisa ayat 12 ya. Kalau di Asep takut sinyalnya jelek Pak. Oh yang bagus sinyalnya. Oh siapa juga putus-putus. Nenden Hilfa silakan. Iya Pak, suaranya terdengar jelas Pak. Jelas. Mama sekali. Jangan nggak usah semua seayat-ayat giliran ya. Seayat aja. Ayat 12. Sama yang lain ya, yang lain ngikuti. Ya, sekali dibaca ayat, yang lain mengikuti. Ya bareng lah. Ya, baik, Bapak mungkin kita bareng-barengnya semuanya membaca yang ayat ke-11-nya Pak atau yang ke-12-nya? Yang 11. 12. Iya Pak. 3 ayat itu. Iya, yang 11 dulu berarti ya teman-teman. 6. Satu ya, Anda satu ayat 11, nanti yang lain ganti. Ya, baik Pak. Baik, mangga mungkin teman-teman boleh dibuka Al-Qur'annya atau yang sudah hafal sambil kita menghafal ayat tentang mawaris yaitu yang surat An-Nisa ayat ke-11. Mohon maaf ya kalau suaranya agak bindeng soalnya lagi kurang enak badan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda baca sepotong ayat, yang lain ngikuti. Iya. Giliran Dan. Iya Pak. Yuwasiyakumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unthayayn. Silahkan. Yang lain dibuka aja. Buka mic-nya. Mic-nya dibuka semua. Fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Fa'in kanat wahidatan falahan nisf. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus.
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم وأبناؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما. Bapak sama artinya? Pakai yang lain lah. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Baik, ayat selanjutnya coba dibacakan oleh Agung Akbar, silakan. Ayat 12 Pak ya? Ya, ayat 12. Oke. Sepotong-sepotong ya, seperti barusan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
في الثلث من بعد وصية فإن فإن كانوا كانوا أكثر أكثر من من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم. والله عليم حليم. Satu lagi ayat 176 banyak. Iya, nah. Silahkan kepada Akbil, silahkan Bil. 176 Bil. Baik Bapak, insyaallah. Yastaftunat. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Ya kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa dzakari mithlu hadzil unthayain. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Allahumma Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih pada para pengaji. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala dari ngaji yang kita lakukan tadi. Pada hari ini kita akan bicara tentang ahli waris pengganti ya. Ahli waris pengganti. Saya unggah di spot. Kalian udah baca nih, udah pada baca belum? Nah, udah dikuasai? Belum. Oh, masuk belum kuasai kayaknya. Masih pusing Bapak. Masih pusing. Masih pusingnya nih. Sedikit-sedikit. Ya. Jadi ahli waris pengganti, kita kan udah tahu sebelumnya ada ahli waris utama, ada ahli waris sekunder. Nah, kedua-duanya kan kita lihat ya ahli waris utama dan ahli waris sekunder itu ada di ayat Quran kan tadi yang kita baca itu di 3 ayat itu kan ya. Ayat 11, 12, dan 176. Itu semuanya adalah ahli waris
utama dan ahli waris sekunder. Nah, disebutkan itu kan tadi. Ada siapa tadi itu? Siapa itu? Anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu, suami, istri. Nah, disebutkan kan tadi ya? Tadi dengar oleh Anda. Nah, itu masuk ahli waris utama, disebut dalam Al-Quran. Yaitu mereka yang mendapatkan warisan tanpa terhalang oleh siapapun. Begitu mereka ada, mereka otomatis mendapatkannya. Ada semua, ya dapat semuanya itu. Ibu ada, ayah ada, anak laki-laki ada, anak perempuan ada suami. Nah, kalau ini nggak bisa dua-duanya. Ada suami atau ada istri. Maka semuanya itu harus mendapatkan warisan. Nah, dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, mereka yang telah ditetapkan bagiannya oleh Allah itu disebut ashabul furud. Jadi sekarang saya mereview aja. Itu disebut ashabul furud karena fardnya atau porsinya itu ya sudah disebutkan oleh Allah dan tidak boleh diganti. Ya. Tidak boleh diubah kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana ulama beristihad ini ya. Itu ya. Itu ahli waris utama. Terus ada juga di sana disebutkan tadi anak saudara yang seibu di ayat 12 itu kan ya. Ya tadi in kana rajulu yurasu kalalatan. Kalau ada seorang laki-laki meninggal tak ada anak, tak ada ibu. Nah, ya tak ada anak, tak ada ibu. Tak ada anak, tak ada ayah. Gitu kan ya? Falahu ahun au ukhtun, falikul wahidin minhuma sudus. Tapi dia punya saudara laki-laki seibu atau punya saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing seperti ya. Nah, ini sekunder disebutnya itu. Kenapa sekunder? Karena tadi ingkana rajulu yurasu kalalatan. Nah, itu syaratnya itu kalau yang meninggal itu bapak tidak ada, anak pun tidak ada. Nah, maka baru dia dapat. Ngerti enggak maksudnya? Jadi itu kuncinya pada kalalatan ya. Yang ini yang disebut ahli waris sekunder itu. Jadi kuncinya pada kata kalalah. Jadi syaratnya itu kalalah. Jadi ahli waris sekunder itu ada ahli waris yang baru dapat warisan kalau yang meninggal itu kalah, tidak ada ayah, tidak ada anak. Ya, tidak ada ayah, tidak ada anak. Baru dia dapat, makanya saya sebut ahli waris sekunder. Ya. Itu ahli waris sekunder. Nah, terus ahli waris sekunder yang lain yang disebut dalam ayat 176. Yaitu saudara seayah seibu. Ya, disebutkan saudara seayah seibu. Yang tadi Anda baca yastaftunaka yastaftunaka ya. Yang dibaca oleh aku ya tadi. Mereka minta fatwa kepadamu, qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah yang beri fatwa tentang orang-orang yang meninggal tanpa ayah dan anak. Yuftikum fil kalalah, sama ini juga. Jadi ini khusus untuk seseorang yang nggak punya ayah, punya anak dan ayah. Ya, bahwa ibu masih dimungkinkan dia dapat. Ya. Atau tidak ada siapa lagi tadi? Nah, suami, istri tetap ya mah. Ya, maksudnya tetap tuh kalaupun ada yang saudara-saudara itu bisa dapat. Nah, tadi fatwanya itu. Ini saudara seibu seayah. Ayat 176. Awas yang keliru. Karena masih banyak yang keliru. Ayat 112 itu saudara seibu saja. Ya. Sementara ayat berapa? 176 itu adalah ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Bapak lupa. Saya sudah berkata saudara seayah seibu. Saudara seayah seibu. Nah, ini aturannya beda dengan saudara seibu. Kalau saudara seibu tadi
masing-masing dapat 1/6, ya, dapat maulah saudara perempuan mau saudara seibu itu laki-laki ataupun perempuan sama jatahnya, cuma dapat 1/6 per orang, tidak lebih, ya, per orang, mau laki-laki mau perempuan sama, ya. Tapi ketentuan lain maksimal 1/3 ini buat rombongan kalau banyak, ya. Paingkanu ihwatan, perahu usuropa ufisus, mereka bersekutu di dalam 1/3. Jadi kalau saudara seibu itu mau laki mau perempuan lebih dari 2, maka jatahnya itu 1/3 maksimal. Ya, ada 3 ya 1/3 tetap bagi aja antara mereka. Ada 4 bagi aja 4 yang 1/3 itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang bagi siapa nih terakhir ahli waris sekunder yang itu saudara saya seibu. Nah, saudara seibu mah nasibnya mirip anak-anak, ya, mirip anak-anak, sama lah dengan anak-anak. Tapi syaratnya itu aja, anak tidak ada. Maka saudara-saudara ini mendapatkan warisan seperti anak-anak itu. Nah, itu. Kalau saudara itu adalah perempuan 1 orang, maka dapat 1/2, gitu aja. Kalau saudara perempuan itu saudara seibu, saya seibu ya, 2 atau lebih, itu 2/3 dibagi antara mereka. Ya, terus kalau ada saudara laki-laki dan saudara perempuan bareng, ini dua-duanya sama setara, saya seibu, maka lizakari mislu hadzil unsa yain. Maka bagian saudara laki-laki seayah seibu itu harus 2 kali bagian saudara perempuan seayah dan seibu. Nah, ini untuk review aja supaya karena ini sebelum melangkah ke yang pengganti. Ya. Jadi jelas dari tadi itu dari ayat 111, 12, 76 itu ada di antaranya ahli waris yang disebutkan jatahnya seperti saya sebutkan tadi, ya, dengan jelas 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8 itu fardang. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak disebutkan jatahnya, yang kelompok ini disebut apa? Ahli waris apa yang tidak disebutkan jatahnya? Fardnya Asobah. Nah, siapa? Anak laki-laki dan ayah bersama ayah. Kalau tidak ada anak laki-laki itu asobah. Terus siapa lagi? Anak perempuan bersama anak laki. Nah, tidak disebutkan itu, maka jadi asobah. Yang tadi disebutkan dalam Quran itu kan cuma kalau perempuan semua, ya. Tapi kalau perempuan bersama anak laki-laki tidak disebutkan. Nah, itulah disebut asobah. Untuk suami atau istri ada jadi asobah enggak? Ashabul furud. Nah, mutlak ashabul furud nggak mungkin jadi asobah. Ya, suami istri. Artinya bagaimanapun keadaannya suami atau istri itu segitu jatahnya. Untuk suami maksimal 1/2, untuk istri maksimal 1/4. Nah, sekarang giliran saudara ya, tadi syaratnya harus kalalah. Di sana juga ada yang disebut asobah, ada juga yang disebut ashabul furud. Ya. Siapa yang tidak disebutkan jatahnya? Ya, saudara seibu, laki perempuan disebutkan tuh. Sudah disebutkan jatahnya yaitu 1/6 kalau sendiri. Kalau lebih 1, 2/3 bersamaan suroka disulus. Itu disebutkan kan ya? Nah, terus siapa yang tidak disebutkan nih? Di antara saudara itu yang tidak disebutkan. Ketika ada saudara perempuan dan saudara laki-laki bersama. Nah, ada saudara perempuan bersama saudara laki-laki. Saya seibu ya sebut. Saudara perempuan saya seibu bersama saudara laki-laki saya seibu. Tidak disebut. Maka itu juga jadi asobah. Terus laki-laki
Saudara laki-laki saya seibu saja disebut nggak seibu saja? Saudara laki-laki saja yang ayah seibu disebut nggak? Tidak. Ya, benar tidak? Iya, enggak. Disebut tidak? Sudah, Pak. Jeli makanya sih hafal. Wa huwa yarisuha. Nah, disebut dan saudara laki-laki itu mewarisinya. Tapi tidak disebut jatahnya, benar. Kalau jatahnya tidak disebut, tapi mewarisinya disebut kan wa huwa yarisuha. Nah, itu jadi asobah benar. Jadi suami tadi saudara seayah seibu itu yang laki-laki menjadi asobah. Kalau menjadi asobah. Nah, bagus nih. Jadi jadi jangan liur lagi ya. Ini mutlak nih yang 3 ayat ini kuasai betul. Ya, siapa saja mereka, mana yang mana yang asobah, mana yang ahli waris utama, mana yang ahli waris sekunder. Ya, di antara mereka mana yang ashabul furud, mana yang asobah. Karena ini berurutan semuanya itu. Jadi pertamanya itu kalau bagi waris itu nanti tentukan dulu mana ahli waris utama, mana ahli waris sekunder. Dengan ketentuan tadi, ini ahli waris utama kok pasti dapat semua. Kumpulin yang ahli waris utama. Terus ahli waris sekunder, nah, tadi syaratnya kalalah. Kalau anak laki-laki dan ayah tidak ada, nah baru dia mungkin ada kemungkinan dapat. Tapi kalau sudah ada ayah, ada anak, udah mereka jangan dihitung-hitung, nggak dapat. Ya, jadi meskipun orangnya ada, itu saudara-saudara. Nah, gitu caranya itu. Nah, setelah kita ketahui siapa saja ahli waris yang dapat, baru kita tentukan di antara mereka mana ashabul furud dulu. Ashabul furud didulukan. Jatahnya berapa keluarin, istri berapa, atau suami berapa, ayah berapa, ibu berapa. Nah, baru tutup. Kemudian kalau anaknya anak perempuan semua, ashabul furud mereka. Ya. Tapi terus kalau ada anak laki-laki, nah maka dia asobah. Dia sisa dari seluruh ashabul furud yang ada dan berhak mendapatkannya. Tuh gitu. Terus ada ayah, anak laki-laki tidak ada. Kemana ini sisanya nih? Ayo kemana? Untuk ayah seluruhnya. Ke ayah lagi. Jadi ayah bisa 2. Ashabul furud yang disebutkan. Juga dia bisa jadi asobah. Ini enak jadi ayah itu. Makanya banyaklah punya anak ya. Enaknya jadi ayah dari banyak anak yang kaya-kaya. Ya bisa kaya nih. Maka dalam Islam itulah anak itu sebuah kekayaan. Juga itu di dunia nih kalau kaya. Ada akhirat juga itu kekayaan. Soleh saja. Nah ini beruntung sekali nih orang tua yang anaknya diipai ini beruntung ini menurut saya. Karena pasti saroleh. Ya. Yang mulia ya. Insya Allah doain orang tua kalian itu. Mudah-mudahan Anda jadi waladun sholihun yadullahu. Amin. Iya. Insya Allah lah baik masyarakat. Nah, kira sekarang ada ahli waris tapi nggak disebut di Quran itu. Terus kakek gimana nih? Tuh. Nasib kakek disebut nggak kakek? Kan bisa mungkin saja ada ya kakek itu nanti. Ada kakeknya. Terus ada ini cucu gimana? Cucu. Saudara seayah disebut nggak? Saudara seayah disebut nggak tadi? Yang ada kan saudara seibu ya. Saudara seibu disebut ahli waris. Saudara seayah nggak disebut. Kalau saudara seayah seibu disebut. Tapi saudara seibu, saudara seayah saja tidak disebut. Mungkin nanya-nanya gimana. Nah itulah disebut ahli waris pengganti. Mereka tidak disebut karena mereka pengganti dari ahli waris yang disebutkan di Quran itu. Nah, jadi kalau ahli waris pengganti nggak ada di Quran, yang ada di dalam hadis. Ya, di hadis disebutkan
hak kakek, ya hak nenek, hak siapa lagi? Nah, di hadis ya, hak itu siapa tadi? Saudara seayah. Nah, itu disebut pengganti. Kenapa kok pengganti? Karena dia mah tadi. Oh, ini jangan keliru dengan ahli waris sekunder, jangan lupa. Ya, ahli waris pengganti itu adalah dia menggantikan posisi-posisi ya seseorang apabila tidak ada. Yang tadi contohnya kakek itu menggantikan ayah. Kalau ayah tidak ada, namanya pengganti harus kalau tidak ada. Kalau ada mah terhalang, gitu aja. Ya Rahman ya, jika santri Rahman, pokoknya mah. Rahman ada nggak nih Rahman? Cuma fotonya doang aja. Rahman ada? Hadir, Pak. Jangan foto nabungkul, hadir ini gambarnya. Ya, jadi begitu, Rahman. Jadi kakek itu ahli waris, tapi menggantikan ayahnya. Kalau ayah tidak ada, kakek bisa dapat. Sama nenek juga ahli waris, tapi syaratnya kalau tidak ada ibu. Ibu tidak ada, baru nenek dapat. Cucu juga begitu, syarat cucu itu bisa jadi ahli waris kalau kalau tidak ada anak. Jadi kalau ada anak, ada cucu, sudah cucu tidak dapat, anak aja yang dapat, terhalang oleh anak. Ya, kecuali ada sisa, nanti lagi aturan khususnya. Begitu, jadi pengganti mah ya. Terus siapa lagi yang pengganti itu? Nenek, ibu, tadi sudah. Tadi sama juga saudara seibu, seayah saja. Saudara seayah saja itu dia menggantikan saudara seayah seibu kalau tidak ada. Ya, jadi kalau ada ya udah nggak dapat ya mah saudara seayah mah. Jadi kalau seorang meninggal dunia dia punya saudara seayah seibu, satu laki-laki. Kemudian ada satu laki-laki seayah saja. Maka saudara seayah saja itu tidak dapat. Karena ada saudara seayah seibu. Ya. Tapi kalau saudara seibu dapat itu. Ya, jadi ada saudara seibu saja, satu orang anak laki-laki. Ada saudara seayah seibu, satu orang laki-laki. Maka untuk saudara seibu itu ya yang laki-laki 1/6, sisanya untuk saudara laki-laki seayah seibu. Gitu ya. Itu itu ini memaknai arti pengganti di sini. Penjelasannya di sini lihat kita. Ini muncul nggak di Anda ini apa namanya? Belum. Belum. Oke, sebentar Bapak suka. Yang mana nih? Yang share screen ya? Share screen, Pak. Yang ini aja lah yang apa namanya tidak PowerPoint nih. Nyarinya susah di mana lupa nyimpen. Yang ini ada? Ada, Pak. Ahli waris pengganti. Kebaca itu? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Ini aja kita lihat. Jadi gitu nasib ahli waris pengganti itu ya. Jadi dia menggantikan ahli waris kalau dia tidak ada. Nah, bisa dari ahli waris utama ataupun dari ahli waris sekunder. Ya, pengganti ahli waris utama yaitu ya pengganti kakek pengganti ayah, cucu pengganti anak, gitu aja intinya. Ya, nenek pengganti ibu. Nah, itu dari ahli waris utama. Kalau suami istri nggak ada penggantinya. Ya. Masa ada itu the other woman, ada itu ya. The other man itu nggak bisa jadi pengganti suami. Untuk suami dan istri nggak ada ahli waris penggantinya. Nah, yang kedua ahli waris pengganti ahli waris sekunder, yaitu cuma satu, yaitu saudara seayah menggantikan saudara seayah seibu. Nah, itu prinsipnya aja dulu.
prinsipnya. Enteng cuma sedikit kok. Salah paham aja. Kalau nggak paham nanyain segera ya. Nah, gitu. Jadi itu pengganti. Jatahnya, nah, haknya itu sama. Jadi kalau yang menggantikan maka jatahnya sama. Ya, seperti misalnya kakek. Ya, kakek itu maksud di sini kakek itu harus kakek soheh ya. Kakek soheh itu adalah ayahnya ayah atau ayahnya ayah dan seterusnya ke atas itu kakek ya, buyut pokoknya melalui jalur laki-laki. Nah itu disebut kakek soheh ya. Maka dia menggantikan ayah kalau ayah tidak ada ya. Ayahnya ayah ya kakek menggantikan ayah. Terus ayahnya ayah, artinya kakeknya ayah itu menggantikan ayahnya ayah. Itu aja ke atas terus. Itu disebut kakek soheh. Cucu juga begitu. Cucu soheh yaitu turunan dari yang tidak terhalang oleh turunan perempuan. Itu disebut cucu soheh. Ya, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari yang meninggal itu turunan soheh. Terus siapa anak laki-laki dari anak laki-laki itu juga turunan soheh. Anak perempuan dari anak laki-laki itu juga turunan soheh. Ya, itu saja. Nah, yang soheh itu menggantikan anak siapa? Menggantikan anak. Nah, tadi kan saya bilang ya, haknya sama. Kakek sama seperti ayah. Jadi dia bisa mendapatkan 1/6, bisa mendapatkan sebagai asobah, bisa juga 1/6 tambah asobah. Nanti cucu juga begitu, sama seperti anak. Ya. Jadi pertama anak perempuan kalau cucu perempuan kalau 1 orang saja dapat 1/2, kalau 2 orang atau lebih cucu perempuan itu 2/3 dibagi bareng. Nah, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, liz zakari mislu hadzal unsa yain, sama lagi ya. Gitu. Nanti ada ketentuan tambahan. Nah gitu. Terus juga siapa nih? Saudara laki-laki yang saudara yang saya seibu, ya haknya atau porsi status warisnya sama dengan saudara saudara ayah saja statusnya sama dengan saudara seayah seibu. Kalau saudara seayah seibu itu tidak ada. Yang tadi saudara seayah laki-laki, saudara seayah yang perempuan saja itu bisa dapat 1/2 kalau 1 orang, kalau 2 orang saudara seayah bisa 2/3 ya. Kemudian kalau saudara seayah itu laki-laki dia adalah asobah. Kemudian kalau saudara perempuan seayah saja bersama saudara laki-laki seayah saja dia pun menjadi asobah bersama anak laki. Nah gitu. Mudah ya? Mudah saya kira. Mudah enggak itu Rifki? Rifkinya ada nih Rifki. Mana ya Rifki? Kok pada bolos? Hilma? Iya, Pak. Rifki ada Pak. Rifki ada Pak. Tapi lagi sakit Pak. Siapa? Rifki? Rifki Pak. Iya. Sakit? Aduh. Kurang enak badan Pak. Kurang enak. Iya Pak. Enak di badannya. Nah capek ting? Iya Pak, nggak tahu. Udah beberapa hari ini. Begitu? Waduh. Iya. Ya istirahat ya tuh. Dengar ya, kita sakiratin syafakallah ya. Semoga Allah segera menyembuhkan Anda. Syifa nih, syifa mau sembuh nih, syifa obat. Ngerti ya? Silakan kalau nggak ngerti segera kalau belum paham. Akbil ingin bertanya katanya Pak. Ayo Akbil.
Akbil. Silakan Bil. Baik, terima kasih banyak Pak Rindu, Pak Syantu. Izin bertanya berkaitan dengan pembagian warisan gitu. Karena bentuknya seringkali desimal atau pecahan gitu Pak. Kalau misalnya sulit membaginya, kemudian apakah bisa dibulatkan atau bagaimana begitu Pak? Jika seandainya bisa, itu ketentuannya bagaimana ya Pak terkait pembulatan dalam ahli waris? Dalam Ada pembulatan tuh ayah istilah pembulatan waris. Pakai pembulatan, kasusnya pakai ada pembulatan juga. Ada gitu kasus yang harus dibulatkan? Misalnya apa? Iya Bapak, jadi pengen bertanya soal itu, khawatir jika baru khawatir, tidak akan lah, jangan khawatir, nggak akan ada perlu pembulatan, nggak akan terjadi pembulatan itu. Yang ada nanti Aul dan satu lagi Aul dan Ron. Kita tunggu dulu ya. Sepertinya jaringannya mungkin sedang terkendala. Barusan putus jaringan. Iya Pak, putus jaringannya. Tapi kan masih kedengar ya? Nah, masih Pak. Bapak akan nambahkan lagi. Ada lagi pertanyaan? Jadi bagus. Dari Mulki Pak. Mulki, silakan Mulki. Iya Pak. Izin bertanya, kemarin mengenai soal yang dikasihkan Bapak kan, kalau misalnya ini Pak, saya bingung kalau ibu kan 1/6 bila ada anak atau ada saudara lebih dari satu gitu, pas saudaranya banyak. Nah, apakah ibu tetap bagiannya 1/6 karena saudaranya banyak, meskipun saudaranya sendiri itu terhalang oleh anak, itu bagaimana Pak? Atau mengikuti ketentuan yang barusan itu aja 1/3? Barusan tuh ada yang terputus, nggak kedenger itu les-lesan suaranya. Coba ulangi lagi mau. Ya, itu Pak, kan ibu itu 1/6 bila ada anak atau turunan sohih yang lebih dari 1. Nah, di kasus kan lebih dari 1, enggak, turunan mah nggak lebih dari 1, mau 1 mau ini sama aja. Anak begitu. Atau turunan ya. Ya, lalu Pak kalau misalnya itu saudara yang lebih 1 mah. Ya, saudaranya lebih 1 bukan anak. Ya, mohon maaf. Saudaranya lebih dari 1, kan bagian ibu 1/6. Tapi ada anak Pak. Jadi meskipun saudaranya tidak dapat karena terhalang oleh anak, bagian ibu tetap 1/6 atau 1/3. Ya cuma nggak ada urusan kan di sana juga tadi ibu kalau ada anak dapat 1/6. Kalau ada anak 1/3, tapi kalau saudaranya cuma 1, ya. Nah, sekarang ibu tidak ada anak, tapi saudaranya, ya saudara yang meninggal nih, saudaranya banyak, nah, maka ibu 1/6 lagi, ya. Ngerti nggak? Tapi saudara-saudara nggak dapat warisan, cuma mengurangi ibu aja. Jadi ibu kembali lagi ke 1/6, ya. Kalau yang meninggal itu banyak saudara. Ya artinya anak si ibu lebih dari 2. Kalau kan pastinya anak si ibunya kan lebih dari 2 ya. Ya enggak? Jadi anak si ibunya nih, anak si ibu nih. Anak ibunya ya. Karena yang satunya kan meninggal. Jadi si ibu itu kalau punya anak 2, dua punya anak. Nah, yang satu meninggal. Nah, artinya saudara yang meninggal itu berapa?
1. Nah, maka si ibu dapat berapa? 3. Paham ya? Tapi kalau anak si ibunya lebih dari 2, 1 meninggal kan? Misalnya 3 lah. Anak si ibu itu 3 ya. Berarti nggak? Anak si ibu itu 3. Iya. 1 meninggal kan? Jadi saudara yang meninggal itu berapa? 2. Maka di sini jatah si ibu turun lagi, cuma jadi 1/6. Meskipun yang meninggal punya anak dan saudara tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak, begitu Pak? Kan saudara. Kalau anak si ibu punya anak mah 1/6 aja sih ibu juga kan. Kan tentunya kalau yang meninggal itu yaitu anak si ibu, anaknya si ibu meninggal, dia punya anak, ya si ibu 1/6 aja kan udah disebut. In kana lahu walad. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak, artinya cucu si ibu kan? Ya. Iya, Pak. Anak yang meninggal itu cucu si ibu. Maka si ibu mau anaknya itu mau laki-laki perempuan atau perempuan, maka si ibu 1/6 aja. Intinya kalau ada anak yang meninggal itu jatah ibu 1/6. Itu mah mutlak. Yang ada syarat mah itu kalau saudaranya. Jadi kalau saudaranya cuma 1, ibu dapat 1/3, ya. Tapi tidak ada anak ya, tidak ada anak ceritanya. Jadi yang meninggal tidak punya anak, ada ibu, ada saudara. Kalau saudaranya cuma 1, si ibu dapat 1/3. Tapi kalau saudaranya banyak atau lebih dari 1, si ibu kembali 1/6. Nah, bagus, nah tuh gitu. Betul kan? Nggak keliru? Betul Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Masih ada lagi? Bapak mau ngelanjut nih kalau. Satu lagi Pak, Intan. Ada boleh, Intan. Silakan Intan. Ya, bismillah, Bapak mau bertanya. Jadi kan sekarang Mas suka ada kasus ya, anak yang di luar nikah. Nah, itu apakah dapat waris atau enggak? Kalau sebelumnya saya juga dengar gitu. Anak itu. Tapi kan anak kan sebelumnya juga saya dengar katanya bisa dapat warisan, tapi ada syaratnya, tapi masih nggak ngerti gitu. Bagus. Ini anak di luar nikah ya. Anak di luar nikah itu dinisbatkan kepada ibunya. Ya. Itu maksudnya. Ini tentang di luar nikah ini karena maksudnya dengan orang tuanya kan. Tapi kalau bahwa itu ibunya kan jelas. Ya, itu maksudnya. Jadi tetap dia itu karena anak itu anak si ibunya dinisbatkan namanya. Jadi apakah itu? Jadi anak haram itu tidak menjadi penghalang ya. Ya betul Pak Rindu kan? Ada penghalang bukan kan? Enggaknya. Mawaniul irsi Pak? Tidak Pak. Cuma dinisbatkan cuma ke ibunya saja karena pasti ibunya kan pasti ibunya. Meskipun anak haram gitu ya, maka dia kalau dari ibunya bisa ini, tapi tidak bisa itu dari orang yang diakui bapaknya. Ini bapaknya ada, nah itu mah nggak bisa. Jadi ya syaratnya, nah itu ada yang disebut ada isama apa Rindu. Syarat apa Pak? Itu loh, seorang diakui anak gitu apa? Al-wala Pak? Bukan, anak dianggap dalam fikih itu. Jadi seorang dianggap anak sah gitu. Perwali. Anak gitu. Adopsi. Jadi seseorang keabsahan anak ini, keabsahan anak. Jadi gini, seseorang dianggap anak kalau pertama dia ngaku itu anaknya, terus usia ini dari perkawinan itu minimal 6 bulan. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan kemudian hamil, ya istrinya yang hamil ya, istrinya hamil, kemudian sampai 6 bulan lahir, maka itu bisa diklaim sebagai anak oleh keduanya itu, ya jelas oleh ibunya mah. Terutama oleh ayahnya.
Ya, itu sebagai anak ayahnya sah. Jadi pengesahan anak gitu. Tapi kalau kurang dari 6 bulan nggak bisa itu anak itu. Nah, itulah yang disebut anak haram pasti. Ya, karena dia sebelum nikah sudah melakukan hubungan sehingga hamil. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, ya, nah itu boleh meskipun kenyataannya sebelum hamil ya, sebelum hamil, sebelum nikah. Nah, tapi kalau udah 6 bulan, kalau masih dalam waktu 6 bulan, apa namanya? Dari pernikahan itu sampai kelahiran itu 6 bulan ke atas itu bisa diklaim sebagai anaknya. Tapi seseorang nggak bisa sekedar mengklaim ini anak saya memang katanya, cuma terjadi di luar pernikahan. Nah, maka itu tidak sah klaim sebagai anak. Jadi secara hukum itu bukan anaknya. Jadi disebutlah tadi anak zina. Maka anak itu hanya sebagai anak ibunya saja. Tidak boleh mengawinkan. Meskipun benar itu bapaknya yang berdosanya, ya bapaknya. Tapi dia tidak sah mengklaim sebagai anaknya dan anak itu juga statusnya bukanlah anak dia, ya ibunya, dan tidak berhak mendapat waris, ya tidak berhak mendapat apa lagi? Tadi pengakuan perwalian ya, misalnya dalam pernikahan nanti nggak boleh dia yang ngaku bapaknya itu menjadi wali. Tapi kalau di atas 6 bulan boleh. Nah, ini efeknya juga kalau sekarang mah pengesahan itu harusnya misalnya di pengadilan, bukan di pengadilan, di mana pernikahan itu di KUA. Meskipun pernikahannya memenuhi syarat rukun agama ya, jadi artinya akad nikah ada saksi, tapi tidak dilakukan di sana, ya gimana? Secara klaim itu sah pernikahan itu, tapi dianggap tidak sah karena tidak tercatat di pengadilan, maka itu bisa ditolak. Anaknya tidak dianggap sebagai anaknya, istrinya juga tidak dianggap sebagai istrinya. Nah, itulah hati-hati, makanya jangan ada sudah sah secara agama. Nah, karena sekarang apa namanya di catatan sipil itu ya anak itu harus apa namanya seorang anak bisa diklaim apabila apa namanya dari sebuah perkawinan yang sah dicatat di apa ini di lembaga perkawinan negara. Itu secara ini nih secara kompositif ya. Nah itu jadi rentannya itu. Jadi bisa saja seorang laki-laki meskipun sudah akad nikah dengan secara sah ya juga balik tangannya nikah di bawah tangan. Dia tidak lapor kepada anak atau tidak dilakukan di KUA, ya secara agama mungkin dianggap sah, tapi seorang laki-laki yang nikah demikian itu bisa saja dia nanti menafikan itu saya nggak ngakui gitu ya, dan nggak bisa itu apa namanya dipaksakan. Jadi hati-hati itu malah hukum positif. Dalam Islam begitu. Kalau dalam Islam yang tadi seorang anak diakui sebagai anak apabila ya dilakukan sebagai hasil pernikahan yang sahih gitu ya, tidak fasad, kurang syarat, fasad itu kurang syarat. Syaratnya tadi 6 bulan, di atas 6 bulan, maka anaknya itu adalah anak. Oke, jadi warisan juga ini mengikuti kepada pengakuan ini, ya. Kalau dia anak, jadi hanya anak sah yang bisa mendapatkan warisan. Kedua, anak nasab, yaitu turunan biologis, bukan anak angkat, bukan anak asuh, ya, bukan anak tiri, harus anak nasab. Itulah anak itu. Oke, ya sekarang mah ini. Kita terusin nih. Gimana ketentuannya nih? Pengganti ahli waris utama. Nah, dicontohkan. Ini aja kita sering lihat di sini. Ya, anak dari anak laki-laki dan turunan soheh bila tidak ada anak dan dari anak laki-laki. Ya.
dan turunan soheh bila tidak ada anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki, cucu ya kan ya? Isi bahasan apa boleh yang ditulis? Dan Layarnya belum tampil lagi. Oh, ini ceritanya nih, yang turunan ya, turunan soheh. Turunan soheh itu tuh ke bawah terus, yang tadi cucu, cicit gitu ya, anak dari ini itu terus ke bawah itu disebut turunan soheh. Pokoknya jadi itu cucu itu menggantikan cucu laki-laki menggantikan anak laki-laki. Ya, cucu perempuan juga menggantikan anak perempuan. Jadi cucu itu menggantikan posisi anak. Contohnya nih, seorang meninggal dunia yang meninggalkan istri dan satu cucu soheh laki-laki. Ya, itu cucu soheh itu cucu dari anak laki-laki. Ya, dari anak laki-laki. Juga boleh laki-laki, boleh perempuan. Pokoknya cucu perempuan juga kalau dari anak laki-laki itu cucu soheh. Maka istri mendapat. Nah, tadi Al-Qur'an dikatakan ya walahunna arrubu'u mimma taraktum ya in lam yakun lakum walad. Oh, gitu kan? Gitu aja di Qur'annya mah. In lam yakun lakum walad wa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Nah, gitu kan ya di Qur'annya. Ya, seorang istri mendapatkan bagian ya dari harta yang ditinggalkan oleh suami bila suami tidak punya anak. Tapi bila suami memiliki anak, maka istri dapat 1/8. Bukan cucu, disebut itu anak. Nah, tapi sekarang anak tidak ada, yang ada cucu. Nah, maka kebalik istri tetap 1/8 karena ada cucu. Ya. Jadi tidak 1/4. Banyak 1/8 karena cucu menggantikan posisi anak. Paham ini nih? Ini kunci nih, buyeng nggak? Di Quran kan tidak disebutkan cucu, tapi anak. Istri itu dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak anak, istri dapatnya 1/4. Sekarang tidak ada, yang ada cucu. Nah, itu maksudnya. Jadi jatah istri tetap 1/8. Karena siapa tadi? Cucu menggantikan anak. Ya, nah ini karena ada cucu laki-laki. Sisanya untuk cucu laki-laki ya sebagai asobah. Jadi dia 1/8, yang 7/8 adalah cucunya jatuhnya. Karena asobah. Tapi kalau cucunya perempuan, nah, perempuan dapat 1/8. Terus berapa sisanya lagi kemana? Nanti ke ahli waris yang masih ada meskipun jauh ya, sisa-sisanya itu. Mungkin ke saudara, mungkin ke paman, mungkin ke siapa. Contoh kedua, seorang meninggal dunia, istri dan satu cucu soheh dari anak laki-laki yang laki-laki. Ini sama ya? Oh, Puan. Oh, ini gimana? Jadi asobah cucu laki-laki dan cucu perempuannya. Betul. Jadi menggantikan posisi cucu laki dan cucu perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu sebagai asobah. Jatahnya sama, ya, seperti anak laki-laki dan itu misal hasil unsa ya. Ini contohnya, istri dapat 1/8, 7/8 laginya dibagikan untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan sebagai asobah. Tentunya sama lizakari bisa hasil unsarain, cucu laki-laki 2 kali bagi anak perempuan. Jadi dia betul-betul mengganti posisi. Nah, tapi ada ketentuan lain ini untuk cucu nih, ceritanya cucu. Nah, ini agak harus dipahami betul. Ya, ketentuan lainnya gimana?
yaitu cucu turunan soheh perempuan. Jadi kalau cucunya itu cucu perempuan soheh saja, turunan soheh laki-laki. Nah, dia bisa dapat 1/6 bagian kalau bersama anak perempuan seorang. Disebutnya takmilah. Ya. Kok dapat 1/6 nih dia itu. Karena turunan itu tidak boleh, kalau lebih dari 2 kan tadi tidak boleh 2/3 nih. Jadi ini ceritanya gini, contohnya. Seorang meninggal dunia, dia punya anak perempuan 1. Kemudian punya cucu perempuan 1. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, sekarang berapa ini anak perempuan? Jatah berapa? Kalau Kalau satu orang setengah. setengah, bagus. Nah, kira setengah udah. Setengah. Terus kalau 2 orang? 2/3 2/3. Sekarang ada ini cucu. Jadi jatah anak dan cucu itu yang kalau perempuan bersama itu tetap 2/3, nggak boleh lebih. Ya. Nah, sekarang kemana ini? Berapa bagian cucu? Nah, sisa setelah anak perempuan yang 1 orang itu. Jadi potong dulu 2/3 itu setengahnya untuk anak perempuan, sisanya untuk cucu perempuan. Jadi anak perempuannya setengah, yang 1 orang itu. Cucu perempuannya dapat 1/6. Nah, maka di sini disebutnya takmilah, penyempurnaan saja itu statusnya. Jadi cucu jangan dihitung sempurna. Perempuan setengah. Apa namanya? Perempuan setengah. Nah, jangan lupa ya, karena di sini tidak menggantikan. Tidak menggantikan siapa yang perempuan, karena ada. Dan betul menggantikan perempuannya ada. Nah, nasibnya akan tidak dapat apabila anak perempuan itu lebih dari 2. Ya, berapa jatah anak perempuan itu kalau 2? 2/3. Nah, 2/3. Jatah 2/3. Cucu perempuan tidak dapat. Jadi gini ceritanya, kalau ada seorang meninggal dunia, ada 2 anak perempuan atau lebih, terus ada 1 cucu tidak dapat. Ya. Terus. Terus apa lagi? Ke atas. Nah, ayah. Ayah menggantikan anak laki-laki atau keturunan soheh. Jangan lupa dari keturunan soheh itu adalah keturunan dan yang melalui jalur laki-laki. Ya, mau perempuan keturunan itu, tapi harus melalui jalur laki-laki. Ya. Nah, ayah itu menggantikan anak laki-laki. Ayah. Oh, ini pengganti nih. Oh iya. Ayah menggantikan anak laki-laki atau keturunan sahih sebagai asbab bila tidak ada anak turunan sahih laki-laki. Ayah dia bisa menggantikan anak atau turunan sahih. Yaitu sebagai asbab. Asbab itu kemarin kita bilang yang pertama-tama ada anak laki-laki atau turunan anak laki-laki. Bila anak laki-laki tidak ada atau turunan sahih laki-laki tidak ada, maka penggantinya adalah ayah. Jadi sisa itu jatuhnya ke ayah. Jadi nomor 2 itu dalam urutan asobah itu anak laki-laki atau turunan laki-laki, kemudian ayah. Bila tidak ada, kemudian ayah. Nah, nanti ini dalam asobah ya, urutan asobah kita bahas kemudian. Contoh nih, seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, ayah, dan saudara. Dan ini perhitungannya. Istri dapat 1/4. Kenapa? Karena tidak ada anak. Tidak ada sisanya, tidak ada anak. Kemana ini tulisan bilang? Istri, ayah, dan saudara. Istri dapat apa? 1/4. 1/4. Kenapa?
karena tidak ada anak. Nah, terus sisanya siapa nih? Ayah. Semuanya jadi 3/4 sebagai asobah. Saudara dapat ya, karena tadi syaratnya kalalah. Ini ayah ada, ya sudah nggak dapat ya. Ingat lagi kalalah. Jadi saudara itu barisan kalau kalalah, yaitu tidak ada ayah dan tidak ada anak. Di dalam kasus ayah, saudara-saudara itu terhalang seayah atau seayah seibu. Ya. Nah, terus lagi ayah dari ayah, kakek. Nah, ayahnya dari ayah. Kenapa ayah dari ayah nyebutnya kakek ini? Karena kakek atau kakek atau usul ya, usul nasab yang tersambung dari jalur laki-laki. Itu tadi ayahnya ayah, ayahnya ayahnya ayah, ayahnya 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 ayah. Itu dari disebut kakek soheh ya. Nah, kalau mereka ini yang disebut kakek soheh menggantikan ayah. Sama statusnya juga. Tadi ayah 1/6, kakek juga bisa 1/6 kalau ada anak. Ya. Dia bisa menjadi asobah apabila tidak ada anak laki-laki atau turunan soheh laki-laki. Itu aja. Tapi kalau ada anak, ada turunan soheh, maka kakek dapat 1/6. Nah, tapi syaratnya ayah tidak ada. Harus mati duluan si ayahnya, kakek baru dapat. Nah, pasti ini jarang sekali nih ceritanya. Yang dimungkinkan, wah usianya panjang sih kakek. Tapi buat apa ya kakek udah begitu masih juga bisa. Ya ini mah hadiah dari cucu supaya dia lebih sayang, ya. Itu aja yang penghormatan kepada ya, jadi begitu. Ayah itu menggantikan kakek. Kalau seorang meninggal dunia, dia meninggalkan ada suami, ada kakek soheh, ayahnya ayah, dan ada saudara seibu. Istri dapat 1/4 karena tidak ada anak. Nah, istri tetap aja istri mah dapat 1/4 karena anak syaratnya itu. Sisanya untuk ayah. Untuk ayah. Nah, ayah untuk kakek ini. Kakek Pak. Salah tulis ini. Sekalian untuk kakek. Ayahnya ayah maksudnya. Wah, ini susah. Oh, pantesan ini mah bukan itu ya. Rin, ini mah bukan yang dari Bapak, Pak. Begitu? Yang dari Bapak yang ahli waris pengganti. Bukan dari spot. Dari spot, Pak. Gitu. Ada yang berbeda, Pak? Iya, ada kesalahan. Jadi sisanya untuk ayahnya ayah ini. Oh, untuk ayahnya ayah. Nah, ini sudah. Ayah dari bukan ayah. Bukan contoh, ini jawabannya yang salah. Sisanya untuk ayahnya ayah. Sebagai asabah menggantikan siapa? Menggantikan ayah. Nah, ini menggantikan ayah. Sebagai asabah menggantikan ayah. Oh, ayah. Langsung dibaca dengan ayah, nah gitu ya. Maka istri dapat, betul kan, atas meninggal dunia meninggalkan suami, kakek soheh, dan saudara seibu. Suami, istri di sini. Nah, suami dapat 1/2. Atau barangkali pilih lepat, Pak. Sebentar, kalau yang atas, ini mah jawaban yang atas nih. Coba lihat yang atasnya. Ini istri hanya untuk ayah. Oh, ya ini salah kali nih, ngopi nih. Nomor 3 nih. Ini bukan koreksi. Nah, ia meninggalkan suami dan kakek soheh, ayah dari ayah dan saudara seibu. Maka istri dapat, buat istri, suami ini.
Nah, suami di sana di atas. Suami mendapat setengah karena tidak ada anak. Ya, setengah di suami itu karena tidak ada anak. Kemudian karena tidak ada anak, sisanya untuk ayahnya ayah. Asobah menggantikan ayah. Saudara seibu tidak mendapatkan warisan. Kenapa saudara seibu tidak mendapatkan warisan? Nah, karena tadi terhalang oleh ayah, pengganti ayah. Oh ya, tadi belum saya sampaikan. Oh, ada yang terlewat nih untuk semua catatan ini. Jadi ahli waris pengganti ahli waris utama atau pengganti ahli waris utama didahulukan sebelum ahli waris sekunder. Itu tadi belum saya sebut. Jadi ahli waris pengganti ahli waris utama itu didahulukan sebelum ahli waris sekunder. Ya. Jadi ahli waris kalau ada pengganti ahli waris utama, ahli waris sekunder, udah jangan dulu dihitung, kecuali kalau ada sisa-sisa nanti peperet gitu ya. Masih ada peperet, kalau masih ada rezeki masih mungkin juga didapatkan. Tapi itu nah ini pengganti ahli waris utama didahulukan sebelum ahli waris sekunder. Betul. Oke, ada nih sini. Ya, baca. Terus Pak Rindo ini di bawahnya yang tadi. Nah ini untuk penegas aja lah, bisa ulang. Mana yang barusan tuh? Itu ada pengganti ahli waris utama ya. Ya, ini ibu nih unik nih. Ibu pengganti nih, pengganti ibu. Pengganti ibu itu bisa dua, nenek dari ibunya ibu, ya ibunya ibu itu bisa ahli waris pengganti ibu kalau ibu tidak ada. Haknya sama seperti ibu. Yaitu tadi dia dapat 1/6 apabila yang meninggal punya anak, dia bisa dapat 1/3 kalau tidak punya anak dan saudara cuma satu, ya, dan dia tetap 1/6 saja kalau ada saudara lebih dari satu. Nah, terus lagi mana yang ini ibu dari ibu nih, ibu dari ibu dulu. Nah ini nenek sahih. Kita dipisahkan di sini ibu dari ibu dan ibu dari ayah itu ya karena ada ketentuan berbeda. Ibu dari ibu itu nenek sahih, yaitu dari pihak ibu, ibunya ibu. Dia menggantikan posisi ibu. Meskipun ada ayah, nah ini nih yang unik. Meskipun ada ayah, ibunya ibu tetap mendapatkan warisan, yaitu 1/6. Ya, bila ada anak dan bila tidak ada anak dapat 1/3. Ya, tidak ada anak, banyak saudara, nah, ibunya ibu jadi 1/6 lagi. Ini contohnya nih. Contoh meninggal dunia yang barusan, ia meninggalkan ibu dari ibu, satu saudara laki-laki seibu sebapak, satu saudara laki-laki seibu saja, ini panjang, dan satu saudara perempuan seibu saja. Tuh. Ya ini sebenarnya untuk ngecoh Anda ini, ya pertanyaan ini mah. Kenapa di satu-satu disebut? Ya ini. Maka nenek sohe yaitu ibunya ibu 1/6, udah mutlak 1/6 aja. Satu saudara laki-laki seibu saja mendapat berapa? 1/6. Nanti seorang ibu meninggal dunia, ia meninggal ibu dari ibu, saudara laki-laki seibu sebapak dan satu saudara laki-laki seibu saja dan satu saudara perempuan. Nah, kenapa nenek sohe ini cuma 1/6? Nah, ini yang sebut saya tadi untuk ngecoh. Kok 1/6? Kan kalau tidak ada anak turunan, si ibu 1/3. Ada saudara. Apa? Ada saudara. Ada saudara, iya ada saudara juga kan kalau. Kenapa ini di sini 1/6? Harusnya Anda yang nanya ini, Pak, kenapa 1/6? Kan nggak ada anak, nggak ada turunan. Yo, liurnya. Ayo, Iqbal, Akbil, ini ahli analitik nih. Pemikiran Islam nih Akbil ini.
Bagus nih Pak Rindu, ini direkrut Akbil itu diarahkan untuk jadi ke filsafat ini, kayaknya dia tertarik. Akbil ya, ya Akbil nanti S2 ambil kamu filsafat. Filsafat. Kalau di UPI itu kosong, pasti kamu diangkat nanti. Saya lihat kamu punya bakat, punya minat luas. Gimana aja, iya. Pak Rindu juga mau ngajar filsafat, sekarang terpaksa harus kursus dulu. Aduh, berat filsafat mah Pak. Aduh. Ya nggak ada ini di UPI itu cuma saya yang dari S2 filsafat, nggak ada di UPI ya, karena nggak pada suka. Jadi coba aku nanti ngambil S2-nya filsafat, tapi harus cum laude tuh, mudah-mudahan nanti ada kesempatan dibutuhkan di UPI itu, betul nggak ada yang dari filsafat. Karena cuma 2 dari dulu yang kuliah filsafat di UGM itu. Satu saya, yang satu lagi Pak Dharma dari Prodi Filsafat Pendidikan. Tapi meninggal duluan, jadi tinggal satu lagi saya sendiri. Maksudnya ya, nah, karena nggak ada yang tertarik, bukan jarang lagi, nggak ada yang tertarik. Jadi ya, manusia jarang. Saya lihat Akbil termasuk yang jarang. Oke, Bil ya, saya dorong. Oke, ini kenapa? Ya, udah ketemu. Mengapa nenek Sohe kok cuma 1/6? Kan tidak ada anak, tidak ada turunan. Ayo yang lain siapa ini? Bulan, Rahman. Karena ini Pak, karena ada saudara yang lebih dari 1. Ah, itu aja jawabnya. Saudara yang lebih 1. Ya. Meskipun ada saudara seibu sebapak, saudara seibu saja, jadi itu tidak dipersoalkan. Jadi bisa terjadi seorang meninggal dunia, dia meninggalkan ibu, kemudian ada satu saudara seibu saja, saudara pasti tidak ada sebapak saja. Iya, ada saudara sebapak saja, ada saudara seibu sebapak, bisa terjadi. Seperti saya ini kan punya saudara 3 jenis itu. Saya punya saudara sebapak saja, seibu saja, seibu sebapak. Bahkan saya punya saudara tidak seibu sebapak juga punya. Tadi yang Anda sebut sebagai anak angkat dari ayah saya, saudara tidak seibu sebapak. Udah komplit lah saya. Nah, jadi persoalannya ini nih, supaya paham Anda. Jadi yang disebut saudara itu pokoknya saudara yang meninggal aja. Bisa seayah saya, seibu saja, nah, dihitung. Jadi mesti lebih dari 1, kembali jatah ibu jadi 1/6. Ya, tidak 1/3. Itulah alasannya karena ibu, karena yang meninggal punya saudara lebih dari 1. Nah, kembali lagi saudara laki-laki seibu saja dapat 1/6, saudara perempuan seibu saja juga 1/6, yang sisanya atau 3/6 itu adalah untuk saudara laki-laki seayah seibu sebagai asobah. Contoh kedua, seorang meninggal dunia, ya meninggalkan ayah. Saya sambil koreksi ini ya, bisa ada salah jawaban, ada jawaban salah lagi nih. Seorang meninggal dunia, ia meninggalkan ayah, ibu dari ibu, nenek ya, nenek Soheh nih. Saudara laki-laki seibu sebapak, kok mirip ya? Itu pakai dalam kurung nih, ibu dari ibu, dalam kurung nenek Soheh. Saudara miripnya yang di atas. Samanya. Ayah nih, ada ayah. Ada ayah di sini mah. Lihat, seorang meninggal dunia, meninggalkan ada ayah, ibu dari ibu, nenek Soheh, satu saudara laki-laki seibu sebapak, dan satu saudara laki-laki seibu saja, dan satu saudara perempuan seibu saja. Maka nenek Soheh dapatnya berapa? 1/6. Iya. Jadi prosesnya jangan bapak dulu ya. Nah, harus apa dulu? Cari dulu oleh Anda ashabul furud. Ya, di sini ashabul furud itu adalah ibu dari ibu, ya, saudara laki-laki seibu, bukan ashabul furud. Saudara laki-laki seibu saja, saudara perempuan seibu saja. Itu ashabul furud. Maka harus itu dulu. Nah, tapi saudara itu, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu,
terhalang oleh ayah, artinya dia tidak dapat warisan. Meskipun ada. Bagus. Nenek soheh, ibu dari ibu, mendapat 1/6. Nah ini yang masalah. Kenapa 1/6? Kembali seperti tadi. Karena saudara-saudaranya banyak. Meskipun tidak ada anak, saudara-saudaranya banyak. Nenek soheh dari ibu 1/6. Ya, sisanya 5/6 untuk siapa? Ayah. Ayah semuanya tuh. Ya, yang harus Anda ingat bahwa nenek soheh tidak terhalang oleh ayah. Nenek soheh tidak terhalang oleh ayah. Nah, ini nenek soheh dari ibu ya, dari pihak ibu. Karena nanti kalau nenek soheh yaitu ibunya ayah, kalau ada ayah jadi terhalang. Tapi ini mah harus nenek soheh dari pihak ibu, artinya ibunya ibu. Nah, sedangkan saudara laki-laki saya seibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, semuanya tidak mendapatkan warisan. Meskipun masih banyak. Loh, kenapa enggak? Ya nantilah, kan ayah juga nanti kalau meninggal, ini kamu kebagian juga nanti. Jadi gitulah hikmahnya. Kembalikan dulu ke ayah. Supaya apa? Nanti ya. Padanya. Oke, terus Pak Berindo. Supaya tamat dulu lah. Nah, cuma ada ketentuan lain nih. Tentang nenek soheh. Tadi ibunya ibu ya. Yang barusan Pak Berindo mesti keliru mana ini. Ini mah ibunya ibu ya. Iya, ibunya ibu. Ibunya ibu tidak terhalang oleh ayah. Nah, tapi kalau ibunya ayah, nanti terhalang oleh ayah. Meskipun dia soheh, tapi terhalang oleh ayah. Terus ini. Nah, ini ketentuan lain. Nenek soheh yang setara, artinya tadi ada ayahnya ibu dan ayahnya ayah. Apabila lebih dari seorang, itu ada dua-duanya nih. Ayah, ibunya ibu ada, ibunya ayah juga ada. Tapi ayah tidak ada, maka haknya 1/6 bersama-sama. Jadi karena jatah nenek soheh itu cuma 1/6, ya, tidak masing-masing 1/6, ya, tapi 1/6 dibagi 2. Meninggal dunia, ia meninggalkan ibu dari ibu, ibu dari ayah. Satu saudara laki-laki, seibu sebapak, dan satu saudara laki-laki, seibu saja. Nah, jatahnya siapa nih? Kedua nenek soheh, ibu dari ibu dan ibu dari ayah mendapat 1/6 bersama-sama. Jadi masing-masing cuma 1/12. Dan satu saudara laki-laki seibu saja mendapat 1/6. Sudah lebih besar nih. Ingat itu dalam ayat ke-12. Seibu saja dapat 1/6. Sisanya 4/6 untuk siapa? Saudara laki-laki seayah seibu. Ingat, saudara laki-laki seayah seibu sebagai asobah. Ya. Jadi saudara laki-laki seayah seibu itu lebih besar dapatnya daripada nenek soheh. Jauh lebih besar. Jadi itu caranya. Kenapa? Karena ini tidak terhalangi ya. Saudara-saudara tidak terhalangi oleh nenek. Terus contoh 2, seorang meninggal dunia yang meninggalkan ayah, ibu dari ibu, ibu dari ayah, saudara laki-laki. Wah, ini. Yang tadi juga ini dibagi 2. Ini sama nggak dengan ini? Apa beda, beda? Pak. Beda? Apa bedanya? Kalau tadi nggak ada ayah, kalau ini ada ayah. Oh, ayahnya ada ya, benar. Nah itu jeli itu. Siapa yang jeli kali? Nenek soheh ibu dari ibu dapat 1/6. Sisanya 5/6 untuk ayah aja udah semuanya. Ya. Sedangkan ibu dari ayah tidak dapat ya. Tadi yang saya bilang. Jadi ibu dari ayah itu kalau ada ayah dia terhalang. Jadi meskipun ibu dari ibu tidak ada ya, nenek soheh dari pihak ibu tidak ada. Yang ada adalah nenek soheh dari pihak ayah, yaitu ayahnya ayah. Dia tidak dapat warisan apabila ayah ada. Apabila ayahnya itu ada. Karena pasti itu apa namanya ibunya si ayah kan.
Jadi tidak boleh double begitu. Terakhir, ini terakhir mah wasiat ini nih. Yang terakhir ini saya sampaikan sekarang, ini seharusnya nanti di kasus khusus, tapi supaya apa namanya segera diketahui ini hasil ijtihad. Ya, dari anak yang meninggal lebih dulu, ya, anak yang meninggal lebih dulu dari seseorang yang meninggal, maka dia bisa menggantikan ayah dan ibunya apabila ada anak lain yang hidup. Nah, ini kenapa ini kasus ini disebut wasiat wajib? Tadi itu cucu ahli waris pengganti cucu tuh, ya kan, cucu itu menjadi ahli waris menggantikan anak. Jadi kalau ada anak, cucu tidak dapat warisan kan ya? Paham sampai sini? Awas, perlu paham dulu. Jadi ya teh kalau resan waktu start habis saurna ya kelas lain saurna teh. Oh itu habis teh. Nah asiknya langsung baca tuh. Ini mah dan nanti akan dikupas lagi di mana di kasus khusus ini wasiat wajibah. Saya sampaikan di sini supaya dari sekarang Anda punya paham bahwa anak dari seseorang yang meninggal lebih dulu itu dia bisa mendapatkan tirkah peninggalan dengan status wasiat wajibah. Itu aja ya. Ini sebagai ini aja dulu pendahuluan. Gak kerasa. Oh iya nih. Setengah 11. Nah, asik lah. Gak apa-apa. Ya, tolong Anda kuasai sekali lagi. Nah, tahap demi tahap itu harus apa namanya? Paham semuanya. Sekali ini akan makin liar. Karena sengaja saya dari yang mudah-mudah dulu. Mudah-mudah makin sulit. Dan itu nanti kasus-kasus lebih rumit lagi ya, spesifik itu. Nah baiklah, jadi pelajari dengan publik, nanti konsultasilah dengan Pak ini kalau ada masalah dengan Pak Rindu, ya nanyakan langsung. Masih ke dasar belajar kak Bapak ada masalah ya boleh juga kalian nanya ke Bapak langsung ya, pakai telepon tapi jangan pakai WA, nggak suka. Jadi kalau pengen tahu nih, jadi jangan pakai WA ya. Saya Bapak malas ketiknya, bukan apa-apa. Nelpon boleh lah kalau ada urusan konsultasi agama, insya Allah kalau Bapak bisa menjawabnya. Baiklah sampai di sini, mohon maaf bila ada kekurangan ya, dan saya akan izin leave meninggalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Banyak Pak. Sama-sama.